Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi, dokter penyakit dalam. Seperti kita ketahui bahwa angka kejadian COVID-19 terkonfirmasi sudah mencapai angka 7.418 pasien. Tentu angka yang semakin meningkat dari hari ke hari. Maka kami sebagai tenaga medis kembali menghimbau kepada kami sesama tenaga medis dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini untuk sama-sama melakukan tindakan-tindakan dan prinsip-prinsip untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Tentu yang pertama kita selalu harus melakukan tindakan cuci tangan, kemudian yang kedua menggunakan masker, kemudian yang ketiga menerapkan prinsip dari social distancing dan physical distancing. Kemudian yang keempat, stay at home, di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian yang kelima, tentu kita mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir tentu kita harus banyak berdoa kepada Allah SWT semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan corona ini dapat segera teratasi. Kita ketahui adalah gejala ataupun tanda dari ke arah COVID-19 ini. Tentu secara umum ada dua bagian. Yang pertama adalah gejala, kemudian yang kedua adalah faktor risiko. Yang pertama gejala bisa berupa demam tinggi, yaitu suhu di atas 38 derajat Celcius yang terjadi 14 hari. Kemudian yang kedua gejala respirasi. Gejala respirasi itu bisa berupa batuk, kemudian sesak nafas, nyeri dada, dan juga disertai oleh nyeri tenggorok. Kemudian yang bagian kedua adalah faktor risiko. Faktor risiko adalah yang pertama ketika kita sedang atau habis bepergian dari negara ataupun daerah yang terjangkit COVID-19 ini. Atau yang kedua adalah kita berada di daerah yang dikatakan dan terbukti adanya transmisi lokal. Faktor risiko ketiga adalah ketika kita pernah kontak dengan penderita ataupun pasien yang terkonfirmasi COVID. Jika ada gejala-gejala itu, maka sebaiknya diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Selanjutnya adalah ketika kita termasuk ke dalam suatu kategori baik orang dalam pemantauan maupun orang tanpa gejala maupun ke arah pasien dalam pengawasan, maka ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pemeriksaan yang mudah adalah darah rutin lengkap, terdiri dari Hb, leukosit, trombosit, dan limfosit. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan pemeriksaan ronsen toraks. Kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan rapid test. Kemudian yang keempat, bisa kita lakukan swab, baik itu dari nasofaring maupun dari orofaring. Terkait dengan pemeriksaan rapid test, jika kita kesulitan ataupun terbatas dalam pemeriksaan swab nasofaring maupun orofaring, maka pilihannya bisa dilakukan pemeriksaan rapid test. Rapid test ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, jika hasilnya adalah negatif, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang rapid yang kedua pada hari ke-7 maupun hari ke-10 untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya. Namun, jika rapid test kita hasilnya positif, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa swab nasofaring maupun dari orofaring untuk menegakkan diagnosis pasti dari COVID-19 ini. Nah, baik, terima kasih. Tetap jaga kebersihan, selalu mencuci tangan, tetap semangat dan berpikir positif. Mudah-mudahan dalam waktu dekat COVID-19 ini segera bisa teratasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.